Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati para dewan guru serta anak-anak didik semuanya yang ibu guru sayangi dan ibu guru banggakan. Berjumpa lagi di kegiatan rutin kita yaitu kuliah duha di hari Kamis ya. Baik, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, lebih semangat. Allah ya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul ya di sini. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Amin amin ya robbal alamin. Ya, mohon nanti dari kelas 4 dan 5 mendengarkan ya, tidak ada yang berisik. Nanti kalau ada yang bersuara, ibu minta nanti yang berisik melanjutkan menggantikan ibu guru di sini. Ya, ya mohon dengarkan dengan baik-baik. Kelas 5, ya baik. Pada kesempatan hari ini ibu guru akan menyampaikan ya tentang kisah dari seorang sahabat yang sangat merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kira-kira? Ibu kasih punya ya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merindukannya. Ya, dan beliau pun merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum? Baik, kita tambah lagi kalaunya. Beliau adalah seorang muazin. Bilal bin Rabah. Ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ya, ini adalah kisah tentang kerinduan Bilal bin Rabah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Ya, telah wafat sehingga membuat Bilal bin Rabah tidak sanggup lagi mengumandangkan azan. Ya, maka Bilal pun meminta izin kepada Rasulullah meminta izin kepada khalifah pada saat itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Bilal berkata kepada khalifah tersebut, wahai khalifah, izinkan aku untuk tidak mengumandangkan azan lagi, kata Bilal. Ya, Abu Bakar As-Siddiq pun berkata kepada Bilal, tidak Bilal, aku tidak mungkin menurunkan seseorang yang telah ditinggikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Bilal berkata lagi kepada khalifah, izinkan aku untuk tidak mengumandangkan azan lagi, wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar mengatakan, tidak Bilal. Lagi-lagi Bilal berkata, izinkan aku untuk tidak mengumandangkan azan. Maka maka Khalifah Abu Bakar mengatakan, berikan aku satu alasan yang kuat, mengapa kamu tidak mengumandangkan azan lagi. Ya, lantas Bilal berkata, kemudian Bilal melemparkan pandangannya, dia memandang ke menara di mana menara ini adalah tempat biasa dia mengumandangkan azan. Ya, dia melihat ke menara, kemudian dia melihat ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia kemudian melihat menara lagi, lalu Bilal berkata kepada Abu Bakar, setiap hari wahai khalifah, setiap hari wahai Abu Bakar, ketika masuk waktu sholat, aku datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, wahai Rasul, waktunya sholat. Atau gantian. Ya, gantian. Rasulullah datang ke rumahku dan Rasulullah berkata, Bilal, waktunya sholat. Ya, dan akhirnya kami pun bersama-sama berangkat dan menuju ke masjid. Ya, kemudian aku naik ke menara. Ya, dan sebelum aku mengumandangkan azan wahai khalifah, aku menatap dulu wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Bilal menjawab pertanyaan dari Abu Bakar. Ya, lantas setelah itu
Dan kini sudah tidak ada lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, ya, aku melakukan hal tersebut sehari 5 kali secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Lantas bagaimana sekarang aku sanggup mengumandangkan azan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada lagi di mulutnya? Itu perkataan dari Bilal. Ya, dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akhirnya beliau mulai meneteskan air mata dan mengizinkan Bilal bin Rabah untuk tidak mengumandangkan azan. Baik Bilal, kamu boleh tidak mengumandangkan azan, aku izinkan kamu, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kemudian karena seluruh kota Madinah itu menurut Bilal ada kenangan-kenangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak sanggup untuk mengingat kenang-kenangan itu. Setiap sudut dia melihat wajah Rasulullah, setiap bangunan di kota Madinah dia melihat wajah Rasulullah. Akhirnya Bilal bin Rabah pergi ke negeri yang jauh, yaitu negeri Syam. Ya, berbulan-bulan ya dia berada di negeri Syam. Sampai pada suatu malam Bilal bin Rabah tidur dan beliau bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya Bilal berkata, "Wahai Bilal, alangkah gersangnya hatimu, wahai Bilal," katanya. Rasul berkata, "Wahai Bilal, alangkah keringnya hatimu, wahai Bilal. Alangkah matinya hatimu, wahai Bilal. Kau sudah lama tidak mengunjungiku. Kau sudah lama tidak berjumpa denganku, wahai Bilal. Tidak adakah sedikit kerinduan di hatimu terhadapku, wahai Bilal?" kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya Bilal bin Rabah. Ya, kemudian Bilal bin Rabah terbangun dari tidurnya dan dia menangis dengan sangat kencang. Dia menangis sejadi-jadinya. Ya, dia menangis sejadi-jadinya. Sampai karena tangisannya sudah semakin keras, akhirnya saudara-saudara dari Bilal berkata kepada Bilal, "Bilal, ada apa?" Akhirnya Bilal berkata, yang dikatakan Bilal adalah, "Aku takut, wahai saudara-saudaraku. Aku bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangiku. Dia mengatakan kepadaku, Bilal, betapa keringnya hatimu, betapa gersangnya hatimu, betapa matinya hatimu. Aku takut, wahai saudara-saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkanku," kata Bilal. Lantas kemudian saudara-saudaranya berkata kepada Bilal, "Bilal, sudah waktunya engkau ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ya, akhirnya ya karena mimpi ini Bilal bin Rabah menaiki onta, ya, dia memacu ontanya dengan sangat cepat, dia menuju ke kota Madinah. Ya, dia pacu dengan sangat cepat. Di sepanjang perjalanan dia menembus siang malam, panas dan dingin. Ya, dia dalam perjalanan bercucuran air mata. Ya, bercucuran air mata. Dia sangat rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya dia mendekati kota Madinah, dia melihat lagi bukit-bukit yang ada di kota Madinah, itu dia melihat seperti melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia masuk ke gerbang kota Madinah, dia melihat setiap bangunan-bangunan di kota Madinah ada wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kemudian menangis dengan sangat kencang, dia bercucuran air mata. Sampai pada akhirnya Bilal bin Rabah bersimpuh di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia bersimpuh di situ, dia menangis sejadi-jadinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dia rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah itu, setelah dia bersimpuh di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menangis di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang yang menepuk pundaknya Bilal. "Wahai Bilal, kau sudah kembali ke sini." Bilal pun menoleh. Siapakah itu? Dia adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu punyanya. "Sudah kembali kau, Bilal?" katanya. Kemudian Bilal memeluk erat
Ya, memeluk erat Abu Bakar. Memeluk erat Abu Bakar sambil menangis. Dia berkata, wahai Abu Bakar, aku bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepadaku betapa gersamnya hatiku, betapa keringnya hatiku, betapa matinya hatiku, karena aku tidak pernah mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku takut wahai khalifah, aku ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Bilal sambil bercucuran air mata. Ya, kemudian Abu Bakar berusaha menenangkan Bilal bin Rabah yang menangis sejadi-jadinya. Ya, kemudian ditenangkan, Bilal bin Rabah pun akhirnya membuka matanya, dihapus air matanya. Ya, dia dihapus air matanya. Kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Bilal, air mata yang turun karena rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah ditinggal Rasulullah, dan kau Bilal adalah orang yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bilal kembali memeluk, maka Bilal kemudian memeluk kembali Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, kemudian mengatakan, betapa aku rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkata seperti itu, kerinduan dari seorang Bilal. Ya, kemudian Abu Bakar lantas berkata kepada Bilal, wahai Bilal, kumandangkanlah azan, azanlah lagi wahai Bilal, kata Abu Bakar. Ya, kemudian Bilal berkata, tidak, aku tidak akan pernah sanggup mengumandangkan azan, katanya, kata Bilal. Ya, padahal seperti yang kita ketahui bahwa Bilal adalah memiliki suara yang sangat indah suaranya waktu itu. Ya, kemudian setelah dia mengatakan dia tidak sanggup, kemudian ada dua anak kecil menghampiri Bilal. Nah, dihampiri lagi Bilal. Dua anak kecil itu bernama Hasan dan Husain. Ya, bernama Hasan dan Husain. Ya, kemudian mereka memeluk Bilal dan mengatakan, wahai kakek Bilal, kami cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami rindu dengan suara indahmu wahai kakek Bilal. Kayak gitu. Lantas yang dilakukan oleh Bilal adalah Bilal memeluk kedua anak tersebut. Ya, dia menatap wajah Hasan yang mirip dengan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dia melihat kakinya Husain yang mirip seperti kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bilal kemudian memeluk erat kedua anak tersebut, dan dari aroma kedua anak tersebut dia mencium bau wangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kemudian akhirnya Bilal mengatakan kepada dua anak tersebut, baik cucu-cucuku, aku akan mencoba mengumandangkan azan lagi. Katanya seperti itu. Ya, kemudian waktu sahur menjelang subuh. Ya, berita tentang kabar Bilal bin Rabah yang sudah kembali ke negeri Madinah terdengar oleh seluruh orang yang ada di Madinah. Ya, akhirnya ketika memasuki waktu subuh, menjelang waktu subuh, seluruh para jamaah sudah berkumpul di dalam masjid. Mereka penasaran. Akhirnya Bilal pun datang. Ya, Bilal datang, dia memecah barisan. Ya, memecah barisan. Seluruh yang ada di masjid mulai memandang Bilal. Mereka mulai penasaran dan mengatakan, ya, mereka berkatakan seperti ini. Apakah ada Rasulullah? Katanya seperti itu. Apakah Rasulullah datang kembali? Kayak gitu. Ya, setelah itu kemudian Bilal pun akhirnya mulai mengumandangkan azan. Ya, melakukan azan. Dia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh orang yang ada di masjid mulai nangis bergemuruh. Ya, mulai nangis bergemuruh. Setelah itu, Bilal melanjutkan lagi azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu yang ada di seluruh kota Madinah mendatangi masjid. Mereka penasaran. Dan akhirnya mereka mengatakan dengan lirik, apakah Rasulullah SAW datang kembali?
Apakah Rasulullah SAW dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan salah satu dari mereka menjawab, tidak, itu hanya suara Bilal, katanya. Karena biasanya kalau Bilal itu sedang azan, pasti ada Rasulullah SAW yang menemaninya di sisinya. Ya, nah setelah itu, ya, setelah dia mengatakan Allahu Akbar, kemudian dia sampai kepada kata asyhadu alla ilaha illallah. Ya, kemudian dia melanjutkan azannya lagi sampai kepada kata asyhadu anna Muhammad. Bilal bin Rabah terjatuh pingsan. Kenapa? Karena dia begitu rindu kepada Rasulullah sehingga dia tidak sanggup lagi melanjutkan lanjutan dari azan tersebut. Ya, nah kemudian setelah tersadar, Bilal pun akhirnya berkata, dia berkata seperti ini, silahkan lanjutkan azannya. Aku tidak sanggup, aku tidak mampu, katanya. Lanjutkan azannya. Nah, ya, nah. Kisah dari kerinduan Bilal ini mendatangkan pembelajaran yang luar biasa untuk kita semua. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh sahabat-sahabatnya, aku merindukan saudara-saudaraku. Apa kata Rasulullah? Aku merindukan saudara-saudaraku. Para sahabat Nabi Rasulullah kemudian mengatakan, kamilah saudara-saudaramu. Maksudmu apa ya Rasul? Kemudian Rasul kemudian mengatakan, kalian saudara-saudaraku, tapi aku merindukan saudara-saudaraku. Siapa itu? Mereka yang tidak pernah melihat wajahku. Rasulullah lebih merindukan orang yang tidak pernah melihat wajah Rasulullah. Katanya, mereka tidak pernah melihat wajahku, tapi mereka beriman. Mereka mengikuti dan patuh dengan semua ajaran, perkataan, dan perbuatanku. Itu yang dikatakan Rasulullah. Dan aku rindu untuk bertemu dengan mereka. Kira-kira siapakah itu? Siapakah itu kira-kira? Siapa Nabi? Ya, yang dirindukan oleh Rasulullah SAW adalah kita. Kita pernah melihat Rasulullah? Tidak. Ya, tidak. Tapi kita mengikuti, kita patuh dengan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya, nah, ketika Rasul sangat mencintai, sangat merindukan kita, kemudian bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan lisan? Sudahkah berkata yang baik-baik? Bagaimana dengan perbuatan? Sudahkah melakukan hal-hal yang baik? Ya, nah Rasulullah SAW telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ajarannya, ya, mukjizatnya masih ada sampai hari ini. Apa mukjizat Rasulullah SAW? Ya, Al-Quran. Ya, Al-Quran menjadi pedoman bagi kita semua. Ya. Baik, anak-anak didikku, ya, insya Allah Rasulullah SAW merindukan pertemuan dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menuntun kita agar berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, supaya kita semua nantinya bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian yang dapat Ibu Guru sampaikan. Kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.